Alhamdulillah min ni'matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di hari Senin sore kita bertemu lagi di dalam pelajaran hari ini, di pelajaran kisah, yang dimana di hari ini kita akan menyelesaikan saum Tasu'a ya. Tentunya semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwatu fillah, sedikit kita sebelum masuk ke pembahasan sedikit tentang dosa ya. Ini menyambung pelajaran di pekan yang lalu, yakni seputar istighfar, yang namanya pengampunan yang pasti berhubungan dengan dosa ya. Maka di bulan Muharram ini kita jauhi pula dosa, karena dosa itu bisa menghambat kesuksesan ya. Sehingga sukses yang diinginkan seorang hamba ya, tentu akan tertunda, akan terhambat dengan apa? Dosa ya. Pasti semua kita mau yang namanya sukses ya. Tidak mau yang namanya itu gagal ya. Gitu. Dan kalau misalnya sudah gagal, maka dinamakan kesuksesan yang tertunda juga ya gitu. Nah, makanya gitu. Disinilah harus kita jauhi yang namanya dosa, karena bisa menghambat yang namanya sukses. Dosa yang dilakukan manusia adalah penghambat keberhasilan. Di dunia, dosa menjadi sebab terjadinya musibah. Di akhirat, dosa yang tidak diampuni oleh Allah akan menghasilkan kerugian yang nyata dari penyesalan yang terlambat ya. Penyesalan di akhirat itu penyesalan yang sangat terlambat dan tidak akan bisa lagi kembali pada dunia. Ibnul Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dosa dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Contoh diantaranya sulitnya mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Ini bagaimana ya orang yang berdosa ya mendapatkan ilmu ya. Dengan ilmunya saja terkadang dia cegah-cegah gitu ya gitu. Terkadang dia hentikan ya gitu. Ada majelis ilmu itu ya, terkadang sudah di tengah jalan, ya kayaklah dia reunkeun heula gitu nya. Naon tah gitu nya. Nah itu ya, dosa menghambat ilmu ya gitu. Ilmu syar'i tidak akan didapatkan, apalagi yang namanya hidayah. Tentunya boro-boro menang hidayah dah ilmu lagi dah tidak gitu ya. Eta gitu nya. Jadi ilmu an-nafi itu akan sulit didapatkan kalau orang itu berdosa. Yang kedua, hati menjadi keras ya. Karena orang yang berdosa sudah keras hati ya gitu. Mendengar sesuatu yang berupa nasihat, dia tidak mau, dia enggan menerima yang namanya nasihat ya gitu. Dan kita tahu bagaimana kisah Bani Israil itu ya.
fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Wa minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yasaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan seterusnya ya. Gitu. Singkatnya saja gitu ya. Kalau batu saja gitu ya dengan air gitu ya bisa hancur. Ini hidayah seharusnya hati seseorang bisa menerimanya, tapi karena hatinya sekeras batu gitu ya, susah menerima hidayah. Kenapa? Dosa gitu ya. Masya Allah. Yang ketiga, sulit khusyuk dan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah ya. Ya bagaimana gitu ya? Saat sholat baik gitunya, ayeuna ya, pemuda gitunya. Ya saat sholat ya, mikiran naon ya. Cing. Ayeuna mikiranna can beres eta game teh nya. Game ML teh can beres gitu. Ieu teh geus sholat berjamaah heula gitu, sholat berjamaah. Tungtungna sholat berjamaah mikiran game ML gitu. Jadi khusyuk gitu ya. Punten ya, nu sok gitu nya. Tah, tanya gitu. Jadi kalau sudah cenderung itu ya pada game yang tidak bermanfaat, kemudian juga waktu azan dilabrak, tah eta katanya gitu. Ya dangdut tuhnya, dangdut tuhnya lagu gitu. Adzan can beres keneh wae, tah eta. Ya hese khusyuk salatnya gitu. Da teu didankeun teh ya gitu nya, tah eta. Ya. Makanya seseorang itu ketika berdosa ya dia sulit mendapatkan nikmatnya ibadah ya. Yang keempat, urusan yang dihadapi itu jadi sulit gitu ya. So ketika digugulung ke dosa itu ya, urusan yang harusnya bisa selesai tapi karena dia dosanya misalnya berbohong pada atasan misalnya, jadi susah gitu ya. Contoh ya namanya gitu. Atau dosa apapun lah gitu. Itu sulit seseorang meneruskan yang namanya urusannya gitu. Ya. Selain itu juga dosa melemahkan badan ya. Ya. Seperti contoh dosa gitu ya. Orang sering apa itu namanya? Yang mengeluarkan itu ya dari kemaluan depan itu ya, ya dosa para remaja ya, dosa para remajanya mengeluarkan dari kemaluan depan ternyata nya itu ya ternyata melemahkan sogeran ningali di ilmu ilmiah gitunya ilmu ilmiah itu ya di itu nggak usah kita bicara tentang dagangnya pasti jelas lah itu mah dosa lah gitunya gitu ya, masturbasi tanya gitu sebut we lah gitu, masturbasi nah dosa lah gitu dan tuh melemahkan sokra orang yang sudah sering gitu karir itulah gitunya, itu lemah fisiknya, lama-lama dia tegang gimana gitu ya karena sering mengeluarkan gitunya gitu. Pas awal-awal ngenahan nih saya kumaha gitunya ya, kalau dia sudah sering dia lemah itu fisiknya tuh sokra tegang gitu, ketinggalina asa susah tidur gitu. Itu kenapa? Karena dosa tuh contohnya. Kemudian juga dosa sulit malas dalam menjalankan ketaatan ya. Seorang sudah kebiasaan dosa, bagaimana dia bisa terikat pada ketaatan ya? Bagaimana dia bisa terikat dengan majelis ilmu, dengan baca Al-Qur'an? Karena dia sudah cenderung pada dosa ya gitu. Kemudian juga keberkahan dihilangkan jelas tuh ya. Karena seorang sudah berbuat dosa ya, terkadang hafalannya hilang tentunya, terkadang dia ada bacaan yang tadinya sudah dia kuatkan tuh ya, baca tadi subuh hilang lagi gitu ya gitu itu ya.
hafalan itu susah itu ya, sulit keberkahan itu ya gitu. Keberkahan dalam suatu apa itu ya, urusan susah itu ya. Kenapa? Karena dosa itu ya. Jauhkan dari keberkahan, menjauhkan dari rezeki gitu ya, dosa itu kan. Gitu. Dan juga dosa sulitnya mendapatkan taufik hidayah dari Allah ya, tak karena dosa ya. Dada menjadi sempit ya. Karena apa? Sulit mendapatkan hidayah. Pelakunya menjadi hina di hadapan Allah dan di hadapan hamba Allah. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan ya. Sehingga ya buat apa berteman dengannya kan gitu. Hina kan orang yang berdosa itu ya gitu. Sekali sudah bohong kan tidak dipercaya gitu. Hewan-hewan pun akan melaknat orang-orang yang melakukan dosa katanya gitu. Contohnya misalnya sudah zolim kepada suatu hewan ya, zolim karena membuang kucing sembarangan, tak ada tanya membuang kucing sembarangan tuh. Terus suatu saat nih kucing ini melihat nih orang yang membuangnya siapa nih, nah, tanya orang yang ngata-ngatainya ini siapa nih si kucing itu, bisa saat itu kan gitu doa hewan yang terzolimi kan diijabah oke tetap kan terzolimi itu ya gitunya diijabah gitunya gitu mustajab ya gitu. Terus terhalangi tadi dikabulkannya doa jelas lah gitu. Orang yang berdosa ya jauh dari diijabah doa ya. Karena bagaimana seseorang kata Nabi itu ya bajunya kotor lusuh gitu ya. Kemudian juga dia melakukan dosa makan makanan yang haram. Bagaimana diijabah doa itu ya gitu. Nah itu ya bagaimana dijabah doanya ketika misalnya menanti-nanti sholatnya sampai di akhir-akhirkan karena mencari uang tah kade tah tanya hese di kabul doa teh tah ya cangkan tah terus menyebabkan timbulnya kerusakan di bumi dan lautan ya. Mataknya mual boga rezeki nu terus tumbuh ketika orang berdosa artinya kalaupun rezekinya terus ini berkembang itu pun bukan rezeki karena itunya ya, dia dimuliakan bukan tapi karena dia istidraj gitu ya nanti dia diazab dengan sehina-hinanya gitu ya Masya Allah ya itu kerusakan bumi dan lautan juga kan gitu hilangnya kenikmatan dan menyebabkan datangnya azab ya. Nanti ini yang kita bicarakan nih dari kisahnya Nabi Nuh ya. Bagaimana adanya datangnya azab ya. Azab apa? Banjir tuh ya. Mereka berdosa apa? Dosanya syirik. Kemudian makarnya apa? Makarnya menyuruh orang syirik tuh ya gitu. Nah itu. Sehingga apa? Mereka ditimpa yang namanya banjir ya. Kemudian kata Ibnul Qayyim menyebabkan diperbudak oleh setan. Jelas lah gitu ya. Harusnya dia fattakhidhuhu aduwa ya pada setan itu ya jadikan musuh ini jadikan kawan ya. Masya Allah tercabutnya perasaan takut di dalam dada musuh tuh ya. Wah ini udah orangnya selalu melakukan selalu berbuat dosa dan teruslah di pengaruhan berbuat dosa terus tesian musuh mantep tesian gitu ya. Di pengaruhannya gitu ya dipengaruhi supaya terus berbuat dosa terus apa nah ini yang paling tentunya kejelekan dari semua kejelekan yang didapat oleh orang yang berdosa apa su'ul khotimah ya akhir kehidupan yang buruk. Maka kita jauhkan dari yang namanya dosa ya dosa kecil maupun dosa besar ini itu ya tentunya tadi saya baca tuh ya bahkan di surah Al-Jin tuh ya gitu bahwa Allah itu menghitung setiapnya dosa itu kan nanti perdosanya itu dari yang kecil-kecilnya itu Masya Allah itu ya Masya Allah itu ya pahalanya yang dari yang kecil-kecilnya Masya Allah itu ya pahala alhamdulillah gitu ya apalagi dilipat gandakan di bulan Muharram ini ya gitu ya dilipat
dilipat gandakan. Ya, di bulan Muharram dosa itunya lebih dahsyat lagi siksaannya. Nah, kemudian kita jangan sampai melakukan yang namanya dosa. Nah, inilah peringatan kita tentunya agar menjauhi dosa ya. Wallahu fiikum.